Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Jika ada yang abadi, dunia ini akan berhenti ada. Li Qiye tersenyum dan gelisah. Kenapa begitu? Xiao Hu bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bisa hidup berdampingan? Kamu akan mengerti suatu hari nanti setelah mencapai ketinggian tertentu, kata Li Qiye. Jadi ya, Xiao Hu masih belum mengerti. Kita pergi ke Dream Abyss. Li Qiye mulai berjalan dan pemuda itu membangunkannya setelahnya. Dream Abyss merupakan salah satu area paling ajaib di tiga alam ilusi. Sebagian besar orang percaya bahwa ini adalah Dream Paradise yang sebenarnya, sedangkan sisanya hanyalah perbatasan belaka. Rumor mengatakan bahwa wilayah terdalam dari Dream Abyss adalah rumah bagi seorang abadi. Tentu saja, para mitra papan atas tidak berpikir demikian. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa ada keberuntungan agung di sana yang mampu membawa mereka ke tingkat berikutnya, anima atau jalan menuju keabadian. Selain itu, daerah itu juga memiliki produk unik dan didambakan, air mimpi anima. Oleh karena itu, para penguasa dan penakluk naga yang menyendiri selalu keluar dari pelatihan mereka untuk mengunjungi jurang tersebut jika memungkinkan. Ketika Li Qiye dan Xiao Hu datang ke pintu masuk, mereka melihat orang-orang hebat di mana-mana. Anehnya, tempat itu tidak menakutkan meskipun disebut jurang. Energi sejati kekacauan perlahan mengalir ke celah yang bersinar. Cahaya menakjubkan berkelebat di mana-mana, tampak seperti partikel dan lampu yang mampu menuntun orang dalam mimpi mereka menuju tujuan yang tepat. Hal ini menciptakan pemandangan kosmos yang luar biasa. Memasuki jurang terasa sama seperti memasuki mimpi dengan kemungkinan yang tak terbatas. Saya melompat, teriak seseorang, entah untuk mengumpulkan cukup keberanian untuk melangkah maju atau untuk memberitahu teman-teman dan keluarganya bahwa dia mungkin tidak akan kembali. Dia turun seperti bintang jatuh dan menghilang dari pandangan. Stabilkan dan lindungi pikiranmu terlebih dahulu. Seorang tokoh besar berkata kepada murid-muridnya, jangan memancarkan. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan melompat turun. Para junior lainnya melakukan hal yang sama. Apakah kita juga akan melompat? Xiao Hu mundur memasang sambil menatap jurang yang sangat besar itu. Takut? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Sedikit, guru berbicara tentang perlunya konsentrasi penuh untuk melindungi hati Dao. Itulah cara mengingat bahwa kita hanya sedang bermimpi dan harus bangun. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan berhasil melewati pintu masuk. Xiao Hu memerah tetapi masih menjawab dengan patuh. Benar sekali, ini adalah mimpi, jadi jika penyusup tidak bisa bangun, mereka akan tertidur selamanya, kata Li Qiye. Xiao Hu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian. Apakah kamu akan melompat? Tanya Li Qiye. Ya, aku pasti bisa melakukannya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu kami berangkat. Li Qiye tersenyum namun memberi pemuda itu lebih banyak waktu untuk bersiap. Xiao Hu menutup jurang tak berdasar itu dan menyingkirkan semua kotoran mental dan pikiran yang tidak perlu. Ia kemudian melompat ke jurang itu dengan Li Qiye mengikuti tepat di belakangnya. Saat mereka melompat, semua yang ada di depan mereka menjadi kabur seolah-olah mereka dikelilingi oleh awan dan kabut. Berikutnya adalah hamparan cahaya dan energi berwarna-warni, sesuatu yang mirip dengan surga abadi. Ukurannya tak terbayangkan dan berisi segala sesuatu yang mungkin ada. Di bawah langit, misteri Dao, cakrawala, dan siklus tak berujung. Hal yang paling menakjubkan adalah apa yang hanya dapat digambarkan sebagai sumber semua kehidupan, kekacauan primordial yang mampu melahirkan berbagai entitas. Derivasi dan kemungkinan besar. Li Qiye sendiri melihat pasukan besar berdiri di hadapannya yang terdiri dari kaisar dan raja yang tak terhitung jumlahnya, siap melaksanakan perintahnya. Dia mengangkat pedangnya ke langit yang tinggi, lawan pamungkas yang menyimpan rahasia keabadian yang tak terduga. Bahkan terkuat pun harus menatap pemandangan menakjubkan ini. Meskipun demikian, ia yakin bahwa makhluk pamungkas ini akan tetap tumbang di bawah barisan pasukannya, bersiap menerima pukulan terakhir darinya. Ia ditakdirkan untuk melampaui surga dan menjadi sesuatu yang lebih agung dari makhluk abadi. Para kaisar dan pengikutnya yang cemerlang menyebar ke seluruh wilayah,
tidak takut pada kegelapan dan para penguasanya. Mereka membangun istana dan benteng yang megah sebagai persiapan pertempuran terakhir. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu perintah Li Qiye. Segala sesuatu berada dalam genggaman dan kendali mutlaknya, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Kemenangan melawan surga sudah pasti dan dia akan menjadi abadi. Li Qiye tersenyum setelah menyaksikan ini dan menenangkan kepalanya, sayangnya, kamu tidak mengerti aku. Aku tidak pernah berpikir untuk menggantikan surga yang jahat atau apa yang ada di atas sana. Aku hanya mencari jawaban. Dengan itu, segalanya menjadi gelap dan tidak stabil, di ambang kehancuran. Dan lagi pula, jika aku ikut bermain dengan mimpi ini, apakah mimpi itu akan mampu mengakomodasi ambisiku? Tidak, seluruh kerajaan ini akan runtuh. Jika dia membiarkan ambisinya merajalela, seluruh kerajaan ini akan runtuh, tidak dapat memperoleh masa depan yang dihasilkan darinya. Berdengung, Li Qiye keluar dari alam mimpi. Meskipun dia tidak pergi dengan paksa, mimpinya sendiri surut seperti air pasang. Seperti yang telah dikatakannya, Dream Abyss mungkin tidak terduga, tetapi tidak dapat menampung mimpinya. Itu bukan masalah jika dia tidak dapat bangun, semuanya akan runtuh terlebih dahulu. Mimpinya telah melampaui batas Dream Abyss. Dengan demikian, ia mulai jatuh secara alami seperti bulu tanpa menggunakan hukum gerak apapun. Dia bukan satu-satunya yang mampu melakukan penurunan sederhana ini. Para pihak yang menentang papan atas memanfaatkan kekuatan dan hati dao mereka yang kuat untuk membangun dari mimpi mereka. Para pendengar yang lemah, terutama yang junior, terus diliputi mimpi. Mereka akan membutuhkan bantuan eksternal dari sesama anggota sekte untuk mendapatkan kembali kewarasan mereka. Ah! Teriakan terdengar saat beberapa deringan menghantam tanah, baru terbangun di detik-detik terakhir untuk mengeluarkan teriakan terakhir. Bam! Beberapa korban yang meninggal cukup beruntung karena tidak terbangun sama sekali, masih tenggelam dalam mimpi indah mereka sebelum kematian. Ini sama sekali bukan akhir yang buruk karena mereka bisa merasakan keinginan mereka tanpa menyadari kenyataan yang mengerikan. Saat Li Qiye melayang ke bawah, dia menyamai kecepatannya dengan Xiao Hu dan menatap pemuda itu. Awalnya, Xiao Hu tersenyum, jelas menikmati mimpi indahnya. Meskipun demikian, sebagai murid kesayangan seorang penguasa Dao yang melatihnya dengan saksama, ia akhirnya menyadari bahwa sudah waktunya meninggalkan mimpinya. Ekspresinya berubah saat dia mengatupkan giginya, tubuhnya bergerak maju mundur. Sayangnya, mimpi itu tidak ingin melepaskannya. Butiran keringat terbentuk di dahi dan wajahnya memerah. Ia tampak seperti sedang memikul sejuta gunung. Ah! Akhirnya, dia tidak mengecewakan dan kembali ke dunia nyata. Apakah aku masih bermimpi? Pemuda yang masih basah oleh keringat itu menampilkan Li Qiye dengan tak percaya. Selamat, kamu telah lulus ujian dan akan memiliki masa depan yang cerah jika kamu dapat mempertahankan ini. Li Qiye tersenyum. Hebat, hebat sekali. Ia sangat gembira mendengarnya. Perjuangan untuk membangun jauh dari kata mudah, rasanya seperti ia telah melintasi lautan dan mendaki puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya. Orang tidak dapat membayangkan rasa sakitnya tanpa mengalaminya sendiri. Saat mereka turun, mereka melihat lebih banyak korban yang hancur berkeping-keping karena terjatuh dan mendengar jatuh di mana-mana. Begitu mereka mendarat, Li Qiye bertanya kepada Xiao Hu, apa yang kamu lihat dalam mimpimu? Xiao Hu merasa malu tetapi tetap mengatakan yang sebenarnya, saya melihat banyak hal, seperti menjalani banyak kehidupan. Saya mengikuti guru saya dan dia berhasil menerobos untuk menemukan anima. Perjalanan kami tak berujung dan kami sangat bahagia. Saya bersamanya saat dia menjadi abadi. Begitu juga, ucap Li Qiye. Yah, aku sering bepergian saat masih muda untuk mencari makanan, tetapi setelah bertemu guru, aku tidak pernah meninggalkannya, kata Xiao Hu. Apakah kamu tidak ingin memulai perjalanan untuk menjadi seorang penakluk? Tanya Li Qiye. Aku sudah puas hanya dengan guru. Xiao Hu menggaruk kepalanya dan berkata, kepolosan seperti anak kecil itu langka. Li Qiye menepuk bahunya dan berkata, tapi, tidakkah kamu pernah berpikir tentang bagaimana tuanmu akan menjadi lebih kuat dan kamu tidak akan mampu mengejarnya? Dia tidak bisa berhenti dan menunggumu selamanya, kamu akan menjadi beban pada saat itu. Xiao Hu membeku karena dia tidak berpikir mendalam tentang masa depan.
Sebuah cahaya mulai bersinar di benak dia saat dia menyadari kesulitan ini menjadi terlalu lemah dibandingkan dengan lokomotif. Hal ini sudah terjadi karena dia terlalu lemah untuk menemani nostalgia dalam usahanya membunuh Supreme. Tuannya khawatir akan keselamatannya dan menitipkannya kepada Time Watcher Conqueror. Pemuda yang tercerahkan itu menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah Li Qiye. Tuan muda, terima kasih telah memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menghalangi langkah guru di masa mendatang. Li Qiye tersenyum setuju dan tidak mengatakan apapun lagi. Bahkan, akan sangat menakjubkan jika dia bisa mengikuti Hallowed Dao Lord. Bagaimanapun, meskipun yang terakhir bukanlah kekuatan terkuat saat ini, dia masih memiliki masa lalu yang gemilang di Eight de Solace. Keduanya sampai di sebuah sungai besar yang menghalangi jalan semua orang, tidak terlihat intinya, hanya kabut yang menutupi pandangan. Airnya bergelombang hebat dan keruh, tampak seperti sungai kuning. Rupanya ada banyak sekali hantu yang meratap terseret oleh arus menuju tempat yang tidak diketahui. Ratapan itu tentu saja membuat takut orang yang baru pertama kali datang. Tentu saja, beberapa orang hebat tidak khawatir karena mereka percaya diri dengan kemampuan dan harta karun terbang mereka sendiri. Beberapa orang yang percaya diri terbang melintasi sungai menggunakan teknik terbang atau harta karun mereka. Celakanya, suara cipratan air yang keras terdengar setiap saat. Hantu-hantu di sungai segera menarik mereka ke bawah. Beberapa orang berjuang dan mencoba melepaskan diri. Secara teori, pembudidaya yang kuat tidak akan mati karena tenggelam, tetapi para hantu akan menarik perhatian mereka ke dasar. Akhirnya, pandangan mereka menghilang dan perlawanan pun terhenti. Benar-benar ingin bunuh diri. Beberapa Raja Naga mencibir setelah melihat orang-orang bodoh yang sombong itu terbang menuju kematian mereka. Bagaimana kita bisa melewati sungai ini? Xiao Hu merasa takut setelah melihat gelombang korban pertama. Mereka jauh lebih kuat darinya. Ikuti saja orang banyak, kau akan lihat. Li Qiye memberikan petunjuk. Xiao Hu mengamati sekeliling dan beberapa melihat Raja Naga terkenal berjalan di sepanjang pantai, sepertinya sedang mencari sesuatu. Dia buru-buru mengikuti mereka ke hulu juga, tidak butuh waktu lama sebelum mereka berhenti di depan sebuah feri. Para leluhur dan Raja Naga berangkat dengan perahu yang terbuat dari kertas yang cukup tipis untuk ditusuk dengan sedikit sentuhan. Tidak masuk akal jika perahu kertas ini dapat menahan ombak yang ganas, belum lagi hantu-hantu yang ganas. Meskipun demikian, mereka dapat mengapung dengan aman di sungai. Mereka berasal dari seorang wanita tua yang duduk di feri. Gaun lamanya compang camping, menampilkan kulitnya yang seperti kulit kayu. Sebenarnya, ada akar yang tumbuh dari kakinya tetapi tidak memberikan dukungan yang cukup. Sebuah tongkat menopang seluruh tubuhnya, dia akan terjatuh tampaknya. Pipinya cekung dan matanya kecil dan lesu. Sekilas orang akan mengira dia tidak punya mata. Ibu impian. Seorang Raja Naga mengenalinya. Halo, gadis kecil, kemarilah, biar aku membaca telapak tanganmu dan melihat mimpimu. Ia mengulurkan tangan dan tersenyum kepada siapapun yang mendekat. Namun, senyum ramahnya tetap memancarkan aura menyeramkan. Oleh karena itu, pemuda itu tidak mau mendekat. Kamu harus membiarkan Ibu Pertiwi melihat telapak tanganmu dan bermimpi jika kamu ingin menjelajahi sungai ini. Seorang senior muncul. Pemuda itu tidak punya pilihan selain mendekat dan mengulurkan telapak tangan. Matanya yang kosong berkilat saat melihatnya. Bukan mimpi buruk, nak. Kau mau ke seberang. Mimpi tentang perahu kertas, itu akan memberi jalan yang aman. Dia tertawa dan berkata. Pemuda itu ragu sejenak sebelum mengangguk dan menyetujui transaksi itu. Matanya menjadi seterang bintang dan mengejutkan para penonton. Tampaknya ada sesuatu yang memicu mereka. Pemuda itu berpura-pura seolah-olah angin dingin baru saja lewat. Dia menjadi pucat tetapi tidak merasakan efek buruk lainnya. Ia mengambil sebuah perahu kertas kecil entah dari mana dan berkata, anak kecil, jatuhkanlah perahu itu ke udara dan perahu itu akan menutupi seluruh sungai. Pemuda itu bersamanya dan mengikuti arahnya. Begitu perahu mini itu menyentuh udara, perahu itu langsung bisa dinaiki. Ia melompat ke atas dan mengikuti arus ke sisi lain. Ibu pemimpi, aku ingin menukar mimpiku dengan sebuah perahu. Seorang penakluk buah datang dan meminta. Dia melihat telapak tangannya dan berkata, itu adalah penaklukmu, yang mampu menciptakan mimpi dengan begitu cepat. Baiklah, kesepakatan ini.
Matanya kembali bersinar mempesona bagai bintang dan membuat semua orang melupakan wajahnya yang buruk dan menakutkan. Sang penaluk juga merasakan angin sepoi-sepoi bertiup setelah perdagangan itu. Ia memperoleh sebuah perahu dan memulai perjalanannya. Saya ingin perahu kertas. Seorang leluhur tua datang dan mengulurkan tangan untuk membacanya. Dia melihat dan berkata, tidak ada mimpi bagi mereka yang hampir mati. Pergilah sekarang. Leluhur itu memerah dan masih belum menyerah. Dia menyampaikan hukum jasa dan vitalitasnya yang mengesankan, ingin menciptakan mimpi. Coba lihat lagi, pintanya. Minggirlah, kau tidak cukup kuat untuk menciptakan mimpi. Dia menggelengkan kepalanya. Leluhur itu tidak punya pilihan selain pergi dengan kepala tertunduk lesu. Dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti sang penaluk, jadi satu-satunya cara yang tersisa adalah naik perahu bersama orang lain. Dia berdagang untuk mimpi. Xiao Hu mengamati orang-orang besar yang melakukan perdagangan. Untuk makanan dan gizi, ini adalah perdagangan yang bagus, kata Li Qiye. Apa yang terjadi pada mereka yang memperdagangkan mimpinya? Xiao Hu bertanya dan tidak berasumsi sebagai masalah besar. Bagaimanapun, setiap orang punya banyak mimpi. Para penakluk bahkan bisa mewujudkannya. Hal ini sangat bergantung pada keberuntungan dan kekuatan. Li Qiye menjelaskan dengan sabar, ada yang kehilangan mimpinya dan tidak akan pernah bermimpi lagi, sementara penakluk yang kuat dapat menciptakan mimpi dari udara tipis. Nak, kemarilah, biarkan aku melihat telapak tanganmu sebagai ganti perahu. Ibu Pertiwi digantikan karena giliran Xiao Hu. Pemuda yang polos itu mendengarkan dan mendekat. Namun, Li Qiye menariknya kembali. Kita tidak bisa melintasinya tanpa perahu kertas, kata Xiao Hu dengan bingung. Tentu saja, dia tidak mengerti pentingnya kehilangan mimpinya karena kepolosannya yang naif. Seperti yang sudah kukatakan, itu berbeda-beda tergantung individu masing-masing. Mimpimu adalah pesta yang lezat sementara mereka yang pikirannya kotor hanya menawarkan makanan yang hampir tidak dapat diterima. Itu adalah pertukaran yang mengerikan bagimu, kata Li Qiye. Mimpi memiliki kualitas yang berbeda-beda, tanya Xiao Hu. Seseorang bisa tidur dan bermimpi hanya untuk bangun dan melupakan segalanya keesokan harinya. Mimpi tidak terlalu penting, mimpi tidak berwujud dan tidak berguna, sementara perahu kertas itu sangat membantu. Apa mimpimu? Tanya Li Qiye. Menghabiskan waktu dengan tuanku, kata Xiao Hu tanpa perlu berpikir dua kali. Mimpi saat tidur berbeda dengan mimpi seseorang. Li Qiye berkata, ada yang bermimpi menjadi kaya atau dikelilingi wanita, ini adalah mimpi tingkat rendah. Mimpi yang diciptakan oleh seorang penakluk juga biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan satu pikiran. Sedangkan kamu memiliki kepolosan seperti anak kecil sehingga mimpimu murni, berkali-kali lebih nikmat. Namun, saat kamu kehilangan mimpi ini, kamu akan kehilangan salah satu hal terpenting dalam hidupmu. Jadi ya, dari apa yang dikatakan Li Qiye, menukar mimpi itu bisa berdampak negatif pada masa depannya. Dia tidak akan mau lagi menghiburnya dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Terima kasih sudah menghentikanku, bangsawan muda. Dia membungkuk setelah menyadari hal ini. Li Qiye menamparkan bahunya dan melangkah maju. Coba lihat telapak tangan saja, pintanya. Awalnya, Ibu Impian tidak menyadari sesuatu yang aneh sampai dia melirik telapak tangannya. Hal ini langsung membuatnya takut sehingga dia ingin lari. Sayangnya, Li Qiye dengan mudah menangkapnya. Bos, apakah Anda seharusnya menyebutkan wanita tua ini? Dia menatap lurus-lurus dan tersenyum paksa. Senyum ini lebih buruk daripada jika dia menangis histeris. Sayangnya, dialah yang merasa takut saat ini. Bagaimana mungkin aku menindasmu? Aku hanya meminta perahu kertas. Li Qiye tersenyum. Bos, kamu bisa menyewa sungai saja, kamu tidak membutuhkan perahuku yang jelek. Dia tampak seperti sedang berada di pemakaman. Saya hanya mengikuti adat setempat, jawab Li Qiye. Wanita itu mengeluarkan sebuah perahu mini dan berkata, Bos, ini, ambil saja, kamu boleh mengambil sebanyak yang kamu mau. Dia tidak setuju memberikan bencana berjalan ini 100 atau 1000 perahu jika itu berarti dia akan pergi. Akan jauh lebih buruk jika terlibat dengannya. Li Qiye melepaskannya dan menerima satu perahu. Dia tersenyum dan berkata, Nenek pohon, mengapa kamu melakukan semua mimpi ini? Koin asli tidak cukup. Dia menjawab dengan jujur, Bos, zaman sudah berubah. Ini bukan lagi era 3 dewa abadi.
Tiba-tiba saya hampir habis dan saya akan kelaparan pada akhirnya, tidak ada koin asli di sini jadi mimpi adalah satu-satunya cara untuk melewati masa sulit ini. Benar, dia mengangguk setuju. Tiba-tiba dia mendapat ide cemerlang. Dan bertanya, "Bos, bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak menciptakan mimpi untukku? Jika aku bisa memakan mimpimu, aku tidak perlu menjadi pengemis di sini seperti ini, tolong kasihanilah wanita tua ini. Apakah kamu yakin bisa bersinar tanpa meledak?" Li Qiye mendengus. Dia segera menyadari permintaannya. Siapakah Li Qiye? Bagaimana dia bisa memakan mimpi yang diciptakan oleh makhluk seperti itu? Saya minta maaf karena tidak tahu batas kemampuan saya sendiri. Rasa lapar telah merusak pikiranku yang pikun. Dia menelan ludahnya dan menahan nafsu makannya, mengabaikan hidangan lezat yang disajikan di depannya. Baguslah kalau kamu bisa mengendalikan keserakahanmu, komentar Li Qiye. Dia menggosok kedua telapak tangan dan keringat dingin mengucur, "Bos, hanya satu kalimat darimu saja sudah sangat mencerahkan. Kau memang pahlawan terhebat sepanjang sejarah, yang tak pernah terlihat sebelumnya dan tak akan pernah muncul lagi. Tidak perlu, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu." Li Qiye tidak mengganggunya lagi dan melanjutkan langkahnya. Xiao Hu berjalan di belakangnya dan berpikir bahwa dia menakutkan. Dia bisa memakan mimpi para penakluk tetapi sepertinya mimpi Li Qiye akan menghancurkannya. Dengan kata lain, karena mimpi-mimpi ini tercipta dari pikiran, satu pikiran saja sudah terlalu berat untuk ditangani olehnya. Mungkin itu bisa menghancurkan para penakluk dan penguasa Dao menjadi abu juga. Xiao Hu bergidik setelah menyadari hal ini dan lebih mengerti tentang kejadian baru-baru ini. Saat berada di dekat sungai, Li Qiye melemparkan perahu ke sungai dan perahu itu berukuran besar. Mereka berdua naik ke atas perahu dan menghilang di dalam kabut. Awalnya, Xiao Hu tetap berhati-hati karena arus yang deras dan suara hantu yang meraung-raung. Beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa hal itu tidak beralasan karena perahu tipis itu tetap stabil. Rasanya sama seperti duduk di tanah, tanpa turbulensi. "Jadi, benda apa ini?" tanyanya sambil melihat ke arah perahu. "Materi itu sendiri tidak penting, itu adalah perintah amnesti," kata Li Qiye. "Perintah amnesti?" Dia tidak mengerti. Li Qiye dengan lembut menyentuh perahu itu dengan lehernya. Berdengung, sebuah rune kuno muncul di tengah perahu, berputar dengan kekuatan misterius. Hanya ini. Meskipun Xiao Hu bukan seorang jenius tertinggi, dia masih belajar banyak hal di bawah bimbingan Hallowed Dao Lord. Namun, rune ini dan struktur fundamentalnya berbeda dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Itu bukan milik dunia ini. Li Qiye tersenyum dan berhenti di sana. Perahu itu hanya di sungai, tidak terpengaruh oleh arus dan hantu. Fenomena visual mulai bermunculan di depan mata mereka. Xiao Hu adalah seorang penjelajah berpengalaman dengan pengetahuan yang luas. Ia pernah melihat beberapa legenda yang hanya diketahui oleh para penakluk dan penguasa Dao di masa lalu. Sayangnya, semua fenomena di sungai ini asing baginya. Xiao Hu mendapati dirinya melihat dunia aneh di tengah kabut. Suara-suara menusuk datang dari jauh, ternyata itu adalah satu jeda yang ukurannya tak terhitung. Ia memiliki tubuh halus dengan bintang-bintang tertanam, terbang menembus segalanya tanpa perlawanan fisik. Ia melayang riang di udara tanpa menyerap bintang luar apapun. Saat ia melintas, bintang-bintang menjadi semakin indah dan cemerlang. Jadi, ia terasa seperti lautan yang membersihkan kotoran di langit. Pemandangan lain yang menonjol adalah patung-patung batu yang tak terhitung jumlahnya. Aliran waktu merusaknya tetapi tidak meninggalkan bekas. Terlebih lagi, waktu itu sendiri mulai menyimpang di sekitar patung-patung itu, menciptakan siklus yang berbeda. Seolah-olah patung-patung itu adalah awal dan akhir dari berbagai era di sepanjang sungai. Waktu, satu lagi adalah air terjun surga yang dapat dilihat dari mana saja. Hamparan yang luas tidak menghalangi orang lain untuk menghargai keindahan alamnya. Alih-alih air, aliran air itu melepaskan aliran giok murni yang dikelilingi oleh kekacauan purba. Para petani hanya perlu berada di pangkalan dan menyiapkan kantong spasial mereka untuk memperoleh kekayaan yang tak terhitung. Jika mereka dapat memindahkan air terjun ini kembali ke sekte mereka, itu akan menjamin sumber daya budidaya yang kekal untuk zaman yang akan datang. Betapa ajaibnya, gumam Xiao Hu setelah melihat berbagai fenomena itu. Mereka bukan satu-satunya yang hayut, banyak perahu lain yang melakukan perjalanan yang sama.
Xiao Hu mencatat adanya penguasaan naga dan penakluk. Beberapa orang memilih menyembunyikan aura mereka sementara yang lain dengan bangga memamerkan mereka. Xiao Hu tenggelam dalam kacamata itu sementara Li Qiye benar-benar mengamati dan memahaminya. Dia akan dapat memahami semuanya dengan mudah setelahnya. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang ledakan yang berasal dari seorang Raja Naga menyebabkan arus menjadi lebih tidak menentu. Penumpang lain harus berpegangan erat pada perahu kertas mereka, tidak ingin jatuh ke dalam udara. Sasaran gelombang ledakan itu tidak jatuh dari sungai dan berteriak dengan marah, "Su, dasar bajingan. Beraninya kau mencoba menyergapku di sini. Mati saja." Dia melancarkan serangan telapak tangan dan menjatuhkan tembakan besar lainnya dari perahu kertas. Perahu kertas itu jatuh ke tanah dan diseret ke dasar oleh para hantu. Perlawanan itu sia-sia. "Ah!" teriakannya dan berjuang namun akhirnya, hanya tangan yang terlihat perlahan menghilang ke dalam udara. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan berpegangan erat pada perah mereka. Semuanya akan baik-baik saja selama mereka bisa tetap berada di atasnya. Keganasan. Mereka menarik napas dalam-dalam sambil menatap penyerang itu. Pada hari itu di laser firmamen, Velocity langsung kabur setelah menyadari ada yang tidak beres. Dia benar-benar orang pertama yang kabur, tidak menunjukkan tanda-tanda peduli dengan reputasinya yang buruk. Ia diberi julukan Velocity karena sikapnya yang arogan dan gila, selalu bertindak seolah-olah dirinya adalah yang terhebat di dunia. Terlebih lagi, ia berani menentang Supreme meskipun Supreme sudah terbukti unggul. Namun, ia tetap saja lari seperti anjing pembohong di hadapan Li Qiye, sangat kontras dengan reputasinya. Velocity melihat Li Qiye lagi dan ekspresinya berubah drastis. Keganasan. Xiao Hu merasa takut karena kapalnya semakin dekat dengan pengakuan terkenal ini. Kali ini, Velocity malah melompat ke perahu Li Qiye alih-alih melarikan diri. Hal ini membuat Xiao Hu semakin takut. Namun, Velocity tiba-tiba menjadi jinak dan bersujud di hadapan Li Qiye, "Tolong hukum aku karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada Anda sebelumnya, bangsawan muda." Mata terbelalak karena keheranan pada pemandangan ini, sang petani jahat bertindak tunduk seperti seorang pelayan. Sementara yang lain memandang tindakan rendah ini karena bagi mereka tidak ada yang lebih penting daripada martabat dan kehormatan. Mereka lebih memilih mati dalam pertempuran daripada mengemis belasan belas kasihan. Terlebih lagi, Velocity melakukan ini atas keinginannya sendiri, keadaan tidak memaksanya untuk melakukannya. Mungkin aku harus menghukummu." Li Qiye berkata sambil tersenyum. "Saya tidak akan menyampaikan keluhan, bangsawan muda." Keganasan berkata tanpa malu, "Bukankah kamu sedikit tidak tahu malu sebagai seorang Raja Naga?" Li Qiye menggelengkan kepalanya. "Aku bukanlah satu-satunya orang yang berbaring di hadapan sosok agung seperti dirimu, bangsawan muda." Jawab Keganasan. "Aku tidak bisa membantahnya." Li Qiye terkekeh setelah mendengarnya. "Karena aku hanya mengatakan kebenaran, bangsawan muda. Para pembudidaya top tidak tergeletak di hadapanmu karena mereka hanyalah serangga jika dibandingkan. Aku serangga yang lebih kecil jadi aku tidak merasa malu dalam hal ini." Kulit Velocity menjadi semakin tebal. "Anda tentu lebih pragmatis daripada kebanyakan orang," kata Li Qiye sambil tersenyum. "Bangsawan muda, mungkin kau tidak tahu ini, tapi aku adalah seorang yang kompeten pengembara. Hanya saja seiring kekuatanku tumbuh, egoku pun tumbuh." Keganasan memerah setelah mendengar ini. Tidak seperti Li Zitian yang lahir dengan sendok emas, Velocity berjuang keras untuk bertahan hidup setiap hari di masa lalu. Mereka yang berasal dari klan bergengsi tidak dapat membayangkan penderitaannya. Xiao Hu tentu saja bersimpati dengan Velocity setelah mendengar ini karena dia menjalani kehidupan yang sama sebelum bertemu nomor 1. "Itukah alasan kamu ada di sini?" Li Qiye tersenyum. Lutut para pembayang pengembara akan lemas saat melihat kaisar dan penguasa Dao, mereka tidak layak berada di hadapan seseorang. "Hal yang sama terjadi di sini," kata Keganasan. Xiao Hu setuju karena saat ia masih pengemis, ia tidak pernah berkesempatan bertemu dengan Raja Naga, apalagi kaisar. Berlutut di hadapan mereka adalah suatu kehormatan. Setelah bepergian dengan Hallowed, melihat mereka menjadi kejadian biasa sehingga dia berhenti berpikir sebagai masalah besar. "Keluasanmu yang cerdas adalah kelebihan sekaligus kelemahanmu, itulah alasan mengapa kamu tidak bisa mengejar Supreme," kata Li Qiye. Dia berasal dari keluarga bangsawan,
jadi itu agak tidak adil. Jika aku keras kepala, aku tidak akan hidup sekarang. Keganasan menjawab, ia telah merasakan kepahitan yang tidak diketahui oleh anggota klan yang bergengsi. Meskipun ia berhasil sekarang, mewujudkannya sulit. Ia menyaksikan para petani pengembara lainnya jatuh sepanjang jalan meskipun berjuang kekuatan tenaga seperti dirinya. Kebanggaan dan martabat tidak menyelamatkan mereka. Xiao Hu, tidak seperti yang lainnya, tidak mempermasalahkan tindakan Velocity hari ini. Li Qiye menatapnya dan berkata, tidak apa-apa yang pragmatis, tidak ada yang konstan di dunia ini, martabat dan kehormatan adalah apa yang Anda ciptakan dari keduanya. Namun, ada hal-hal yang harus dijunjung tinggi atau Anda akan jatuh ke dalam kebejatan. Aspirasiku terhadap Dao sangat kuat, tetapi jika hatiku goyah, aku akan menyadarinya. Keganasan memahami pesan itu. Sepertinya kamu memahami inti ajarannya, hebat. Li Qiye lebih menghormatinya setelah mendengar penjelasannya. Kalau begitu, maukah kau menerimaku, bangsawan muda? Velocity dapat melihat bahwa Li Qiye memiliki kesan yang baik terhadapnya. Bukankah kamu dari aliansi ilahi? Xiao Hu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Saya hanya tamu di sana. Saya tidak melanjutkan apapun ke Swatsea, saya hanya bekerja untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Velocity menjawab, bangsawan muda, saya lihat Anda kekurangan seorang pelayan. Bolehkah saya mengisi peran itu? Apakah aku tak terlihat olehmu? Xiao Hu tersenyum dan berkata, keganasan melirik pemuda itu. Biasanya, dia akan menghajar bocah nakal yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Sayangnya, pria itu bersama Li Qiye. Tidak perlu. Li Qiye menolak. Kalau begitu aku bisa menjadi pesuruh, membuatkanmu teh dan semacamnya. Velocity bertanya lagi. Aku sudah melakukannya. Xiao Hu tampak takut kalau ada yang mengambil alih posisi. Jalannya luas, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Li Qiye tersenyum dan berkata, bagus, bagus. Keganasan senang mendengarnya karena setidaknya, Li Qiye tidak mengusirnya. Bukankah kau seorang raja naga terkenal yang sering dibandingkan dengan Supreme? Apa yang terjadi? Kata Xiao Hu. Hanya palsu. Keganasannya menenangkan. Setiap kali orang membicarakan Velocity, mereka akan membahas tentang persaingannya di masa lalu dengan Supreme. Jadi, membandingkan keduanya tidak dapat dihindari, tetapi pada kenyataannya, ada kesenjangan yang cukup besar di antara mereka. Dia melanjutkan dengan berkata, saya tidak sebanding dengan Supreme yang merupakan panutan bagi semua penguasa naga. Sekilas saya lumayan, tetapi hanya itu saja. Sayang sekali saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu Kaisar Naga Angkasa dan leluhur Naga Kerbau, tidak dapat melihat puncak penguasa naga. Meskipun demikian, Yang Mulia memimpin jalan sekarang. Xiao Hu ingin menggoda pria itu tetapi tidak mengira dia akan begitu jujur dalam penilaiannya. Mengapa kamu tidak pergi ke aliansi surga saat itu? Tanya Xiao Hu. Dua hal yang berbeda. Supreme hanya menginginkan mereka siap mati untuknya, Swatsea menawarkan kesepakatan bisnis, tidak lebih. Kata keganasan. Xiao Hu berpikir ini masuk akal. Bagaimana kalau begini, mari kita tukar tempat. Aku akan mengurus bangsawan itu muda dan kau bisa beristirahat saja. Keganasan duduk di sebelah Xiao Hu dan berkata, tidak, terima kasih. Kau terlalu kentara. Xiao Hu menatap sinis. Benar, kalau begitu, biar kutunjukkan ketulusanku. Velocity berkata dan mengeluarkan pagoda gemilang yang memancarkan cahaya misterius. Bukankah ini harta yang bagus? Velocity ingin menyuap pemuda itu. Kau pikir kau satu-satunya yang punya harta karun? Kata Xiao Hu sebelum dengan santai mengeluarkan permata berharga yang berisi seluruh siklus Yin Yang. Velocity tidak menyangka bocah nakal itu akan mengalahkannya dengan harta karun acak. Yang ketiga menaiki perahu yang sama menjelajahi sungai yang berbahaya. Xiao Hu merasa terganggu oleh Velocity karena orang itu mencoba mencuri tempatnya. Velocity ingin tetap berada di dekat Li Qiye dan merasa bosan sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk sesekali menggoda Xiao Hu. Orang lain mungkin takut pada Velocity, tapi tidak pada Xiao Hu. Bagaimanapun, ia menghabiskan waktu bersama Hallowed Dao Lord dan telah bertemu banyak orang penting sebelumnya. Ia memiliki respons yang baik dan membalas pukulan dengan Velocity. Velocity tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Hu di hadapan Li Qiye. Akhirnya, mereka berhasil mencapai tepian seberang.
Begitu mereka meninggalkan perahu, perahu itu mulai hancur di udara. Lebih banyak petani mencapai pantai seberang, perahu mereka juga menghilang. Mereka melihat barisan gunung dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan air terjun yang indah. Istana-istana dibangun di antara awan-awan dan memancarkan sinar yang berkilauan. Di dalam jurang dan selokan terdengar suara-suara dari harta karun. Keberuntungan menanti kita. Banyak tokoh besar dan leluhur menjadi tidak sabar dan mulai mengangkut menuju istana dan jurang tersembunyi. Mengenai para penakluk teratas dan penguasa Dao, mereka tidak peduli dengan harta dan kekayaan ini. Tujuan mereka adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kenapa kamu ada di sini? Xiao Hu bertanya pada Velocity. Aku di sini untuk mimpi air anima, tidak lebih. Keganasan mengungkapkan, oh, kamu mencoba menciptakan pohon suci, kata Xiao Hu. Jangan tertipu olehnya, dia sudah punya anima. Li Qiye mendengus dan berkata pada Xiao Hu. Kamu sudah punya pohon suci. Xiao Hu tidak dapat mempercayainya karena gurunya masih belum dapat mencapai anima. Tentu saja, pohon anima milik seorang penakluk berbeda dengan pohon suci milik penguasa naga. Tunggu, aku tahu reputasimu yang sombong dan tak terkendali, tapi bagaimana kau bisa kalah setiap kali kau sudah punya anima? Tanya Xiao Hu. Siapa bilang aku selalu kalah? Keganasannya marah besar ke arah pemuda itu. Xiao Hu tidak takut dan berkata, guruku memberitahuku tentang bagaimana kamu dihancurkan oleh penakluk pagoda abadi. Menghancurkan adalah kata yang salah, itu hanya luka fisik. Velocity terbatuk canggung dan berkata, ditambah lagi, kita sedang membicarakan tentang penakluk pagoda abadi. Bahkan All Things dan Supreme tidak dapat menahan pagoda itu, dia memiliki buah primordial, tahukah kamu? Menurutmu, berapa banyak penakluk atau penguasa Dao dalam sejarah yang dimilikinya? Benar, Xiao Hu setuju lagi. Keganasan memutuskan untuk menggoda pemuda itu lagi, tuanmu pun tidak dapat mendorong pagoda itu, sekali saja dia akan melakukan perjalanan ke Sungai Kuning. Kau, Xiao Hu pun menjadi marah namun tidak bisa membalas. Dia tidak cukup berpikir untuk berpikir bahwa gurunya dapat selamat setelah bertemu dengan sang penakluk pagoda abadi. Pertama, penakluk ini memiliki buah primordial yang unik. Kedua, belokan belum memperoleh anima. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan pagoda itu secara langsung adalah Calamity Dao Lord. Akhirnya Xiao Hu berkata, tidak ada yang bisa membantahnya. Velocity senang melihat pemuda itu kesal. Setidaknya tuanku berani menantang Supreme. Bagaimana kabarmu? Xiao Hu balas membentak. Aku tidak akan melakukannya karena jaraknya semakin melebar sejak kekalahan terakhirku. Pohon sucinya sangat kuat dan berada di luar jangkauanku. Aku akui bahwa gurumu sangat hebat, bukan hanya karena ilmu pedang, tetapi juga keberanian dan tekadnya yang tidak kumiliki. Velocity tidak ragu mengakui hal ini. Bukan karena kau tidak memilikinya, hanya saja kau tidak seberani dan tekad seperti Halloween. Li Qiye berkata, jika dia melepaskan ikatan garis keturunannya, dia akan menjadi penguasa Dao puncak yang luar biasa. Xiao Hu menunjukkan ekspresi bangga setelah mendengar pujian Li Qiye terhadap gurunya. Hal itu sangat berarti karena pujian itu datang dari Li Qiye sendiri. Ya, keganasan menyelimuti dengan sepenuh hati karena Halloween sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Berdengung, saat mereka bergerak maju, mereka mendengar suara pertempuran. Ledakan, aura dahsyat melonjak di sekitar mereka, setiap panggilan yang lebih lemah akan terpental atau bahkan dihilangkan. Mereka mendongak dan melihat pohon yang menjulang tinggi, cukup membuat siapapun tercengang. Cahayanya membuatnya tampak halus tanpa tubuh fisik. Namun, setelah dia mati lebih dekat, orang benar-benar dapat menyentuhnya. Karena langit tertutupi, cahayanya mencapai daerah itu. Kalau tidak, hanya akan ada kegelapan di sekitar pohon besar itu. Cahaya itu tampaknya melindungi dan melindungi semua yang ada di bawahnya. Anehnya, pohon raksasa itu hanya memiliki 9 daun. Meskipun demikian, masing-masing daunnya sebesar benua. Mereka memiliki galaksi mereka sendiri, matahari dan bulan, bintang-bintang, dan kemudian semua pemandangan indah yang biasa terlihat di tempat lain. Karena ukurannya yang sangat besar, hanya 9 daun saja sudah cukup untuk menutupi langit. 9 daun itu mengandung kekuatan yang sangat besar, sehingga sulit untuk melewatinya. Meskipun demikian, hal ini harus dilakukan untuk mematikan seluruh pohon yang puncaknya berada di ujung langit. Saat berdiri di sana,
rasanya seolah-olah seluruh kosmos berada dalam jangkauannya. Kenyataannya, titik itu ada di titik tertinggi, belum menjadi menakutkan. Di kuncup ini terdapat butiran air seukuran kepalan tangan. Rupanya diukir dari kristal, tetapi tidak ada kristal yang dapat menandinginya. Waktu sepertinya mengalir ke dalamnya. Ketika seseorang memanfaatkan penjelajahannya untuk mengamati butiran udara, mereka akan tertarik pada afinitas temporal di dalamnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengamati momen apapun di masa lalu, tanpa melewatkan satu detail pun. Mereka dapat menyaksikan momen kelahiran mereka dan mendengarkan tangisan pertama mereka. Mereka juga dapat melihat kenangan mereka yang paling menyakitkan atau paling membahagiakan. Masa depan juga tercakup, melihat versi masa depan dalam cahaya, momen berdiri di puncak atau hidup menyendiri. Bisa juga nasib buruk pembuangan ke dimensi yang tak terhindarkan, mendekam selama berabad-abad tanpa hasil. Oleh karena itu, mustahil untuk tidak tenggelam dalam manik-manik air itu. Manik-manik itu mengandung terlalu banyak informasi yang relevan. Para penonton menunjukkan emosi yang berbeda-beda saat melihatnya. Ada yang menjanjikan dan mengangkat sementara yang lain mengungkapkan kesedihan dan penyesalan. Udara mimpi anima. Seorang penakluk di dalamnya tidak menginginkan apapun selain meraihnya. Para leluhur dan bangsawan tidak membutuhkan air ini saat ini. Meskipun udara itu tidak bernilai harganya, mereka belum menggunakannya. Bahkan sebagian besar tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Hanya penguasa naga terkuat dan di atasnya yang menginginkannya demi melangkah lebih jauh di jalur Dao. Beberapa hanya teringat lagi dari anima dan ini bisa menjadi dorongan terakhir. Banyak yang mulai mengumpulkan pohon, berharap menjadi orang-orang terpilih. Mereka harus melewati 9 daun terlebih dahulu karena tidak ada jalan lain. Setiap daun mengandung kekuatan penekannya sendiri, dan juga memiliki kekayaan dan harta karun lainnya. Tentu saja, para pembudidaya puncak tidak mempedulikannya dan tetap fokus. Beberapa pemula melebih-lebihkan kemampuan mereka dan langsung jatuh pada daun pertama. Di sisi lain, para pembudidaya tingkat atas terus meningkat secara stabil. Jadi ini adalah air mimpi anima. Xiao Hu meluncurkan langitnya untuk melihat pertama kali sambil diliputi emosi. Dia telah mendengar tentang air ini berkali-kali di masa yang lalu dan tidak menginginkan apapun lagi selain untuk mendapatkannya. Seiring berjalannya waktu, ia mendapati bahwa mimpi-mimpi di dalam air itu tampak begitu nyata. Seolah-olah dia melihat masa lalu dan masa depannya sendiri. Ia melindungi hati daunnya tetapi meninggalkan trans ini terbukti sangat menantang. Meletus, Li Qiye menepuk bagian belakang kepalanya dan menariknya keluar dari penglihatannya. Benarkah? Pemuda itu membungkuk ke arah Li Qiye terlebih dahulu, tidak berani lagi menatap ke udara. Inilah yang kau cari, anima atau jati diri sejati. Li Qiye berkata, apa yang kau lihat di masa lalu dan masa depan hanyalah pikiranmu sendiri. Benar atau tidaknya masih bisa diperdebatkan karena air mimpi tidak memiliki semua ingatanmu. Ia juga tidak dapat memperoleh masa depanmu, jadi terserah padamu untuk menemukan jati dirimu yang sejati. Saat penglihatan itu berhenti, jadi aku baru saja melihat pikiranku sendiri. Xiao Hu menenangkan diri dan berkemah. Ya, itu adalah refleksi dari apa yang ada dalam pikiranmu. Kamu harus menemukan jati dirimu di antara itu. Li Qiye tersenyum. Kalau begitu aku tidak bisa. Xiao Hu berkata tanpa percaya diri dan percaya bahwa hanya para cucu puncak yang bisa melakukannya. Dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Velocity juga mengamati mimpi udara tanpa terpesona oleh kejadian tersebut. Aktifkan. Pada waktu yang tepat, ia memasuki pikirannya sendiri dan menemukan anima. Lagi pula, ia sudah memiliki pohon suci jadi ini tidak sulit baginya. Matanya menjadi cemerlang dan auranya menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Hu merasa seolah-olah dia sedang menghidupkan hidupnya, menyebabkannya dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan hidup. Keganasan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tetapi air mimpi masih berguna baginya. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan kekuatan mengirim banyak pembudidaya terbang. Sekelompok orang telah mencapai daun ke-9 dan mengarahkan pandangan mereka ke titik pohon tertinggi. Sayangnya, hanya ada satu tetes air mimpi. Maka, terjadilah pertempuran sengit antara 4 petarung. Yang termasuk di dalamnya adalah seorang penakluk dan 3 dewa kuno yang merupakan saudara.
Yang terakhir bekerja sama untuk menekan musuh tunggal. Gemuruh, sang penakluk melepaskan 3 buah dao miliknya. Ketiganya berubah sutra menjadi dao dan melepaskan kekuatan yang luar biasa. Sutra sang penakluk tidak dapat mengalahkan dewa-dewa kuno dari Lin. Komentar seorang Raja Naga yang perkasa. Ledakan. Para dewa kuno melepaskan totem mereka dan bekerja sama secara serempak untuk menekan lawan. Sutra memang kuat, tetapi tidak dapat menghadapi 3 musuh yang sama kuatnya pada saat yang bersamaan. Selain itu, kedua bersaudara ini juga memiliki kerjasama tim yang sempurna. Dia terpental, memimpikannya darah sebelum menghancurkan benua ke-9. Kau menang. Dia tidak memaksakan masalah itu dan melompat dari benua itu. Air mimpi itu sendiri tidak sebanding dengan risiko kehidupan dan yang lebih penting, ini adalah pertarungan yang tidak adil. Tidaklah bermimpi untuk menerima kekalahan karena tidak ada perseteruan sebelumnya, hanya kompetisi untuk mendapatkan harta karun. Saudara-saudara dari Lin tidak mengejar dan tetap fokus pada mimpi udara. Giliranku, seorang teringat tertawa percaya diri sambil melompat di antara dedaunan. Aura penguasa dao menghancurkan seluruh pohon. Hanya butuh beberapa detik untuk melewati ke-9 daun itu. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan berotot, tampak seperti gunung yang tidak dapat dilintasi. Dia tampak seperti diukir dari batu giok, tetapi tidak dengan cara yang feminin. Kulitnya seperti batu giok dihiasi dengan otot-otot menonjol yang penuh dengan kekuatan. Gelombang cahaya memantul dari dada, memancarkan konsentrasi kekuatan tertinggi. Rupanya ada roda kehidupan di sana, yang selalu memberi kekuatan hidup. Dewa Dao pemahaman cahaya. Semua orang terkejut melihatnya termasuk 3 dewa kuno dari Lin. Dia berasal dari Eight Desolaces dan merupakan penguasa terakhir dari Sekte Raites. Sebagai golem, dia memiliki tubuh seperti batu giok. Akan tetapi, alih-alih tampak tak bernyawa seperti batu giok dan batu seperti rasnya yang lain, ia tampak penuh dengan kekuatan hidup. Senior, apakah kalian juga menginginkan air mimpi? Auranya jauh melampaui 3 dewa kuno. Umur yang terakhir berada di ambang abis karena mereka jauh lebih tua daripada penguasa Dao Light Grasp. Mereka saling bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka berkata, memang, generasi muda akan melampaui kita semua. Mereka menghentakkan kaki ke tanah dengan marah sekali sebelum melompat dari daun ke-9. Mereka mengerti bahwa mereka kalah dalam hal kekuatan dan vitalitas. Setelah mereka pergi, Light Grasp menatap ke atas ke arah air mimpi. Saudara Dao, itu milikku. Sebuah suara nyaring terdengar dan kemudian datanglah gelombang panas. Penonton dimerasakannya dan tidak punya pilihan selain mundur. Sosok lain yang meletus dengan kecepatan tinggi dan panas dari banyak matahari. Tanah di sepanjang jalan menjadi hangus. Ia mendarat di atas 9 daun dan dilalap api. 5 matahari unik melayang di sekelilingnya, masing-masing memiliki jenis api yang berbeda, emas, biru, naga. Mereka berotasi terus-menerus dan saling memberi kekuatan, sehingga menghasilkan harmonisasi abadi. Tuannya menyerupai Dewa Matahari, yang mampu menghasilkan dan membakar berbagai alam. Dewa Dao 5 Matahari, yang lain langsung mengenalinya, seorang bernama terkenal lainnya, yang berasal dari 8 desolasi, cikal bakal sekolah 5 Matahari. Rekan Daois 5 Matahari. Light Grasp tersenyum dan menyapanya, bukankah seharusnya kau menikmati masa pensiunmu di aliansi ilahi daripada melakukan perjalanan panjang ke jurang mimpi? Meski terdengar sopan, semua orang bisa mendengar sarkasme itu karena Dewa Dao 5 Matahari telah bergabung dengan aliansi ilahi. Rekan Tao, kami dari Eight Desolaces, kami bukan bagian dari The People atau Derace. Itu hanya pilihan pribadi untuk memutuskan sekutu mana yang akan diikuti. Five Sun tersenyum menanggapi. Para terkait dari 8 desolasi tidak menanggung beban yang sama dengan mereka yang berasal dari 6 benua. Afiliasi mereka sering ditentukan saat lahir. Jika mereka dilahirkan dalam keluarga rakyat, mereka harus bergabung dengan rakyat nanti agar tidak menjadi pengkhianat. Hal yang sama tidak berlaku bagi mereka yang berasal dari Eight Desolaces. Paling buruk, mereka hanya akan menghadapi permusuhan dan beberapa komentar negatif di sana-sini. Tentu saja, Dewa Dao 5 Matahari hanya berkomentar santai dan tidak terlalu menyarankan. Terlepas dari afiliasi kita, aku khawatir pertempuran di antara kita tidak dapat dihindari, kata Dewa Dao 5 Matahari. Light Grasp melirik ke arah mimpi udara sebelum memposisikan dirinya untuk menghalangi 5 Matahari.
Sepertinya begitu, katanya, menjadi serius. Duel antara dua penguasa Dao tidak boleh diganggu oleh siapapun yang levelnya lebih rendah, karena mereka pasti ingin dibunuh oleh gelombang ledakan yang tersisa. Entah itu atau kau akan membiarkanku lewat. 5 matahari tidak punya niat untuk mengalah. Kau harus mengalahkanku terlebih dahulu, kata Light Grasp. Keduanya tidak memiliki perseteruan dan Light Grasp sebenarnya tidak disetujui dengan afiliasi Five Sun dengan Divine Alliance. Namun, bahkan teman-teman akan berjuang untuk mendapatkan air mimpi anima, bahkan sampai pertarungan sampai mati. Para pembudidaya papan atas tidak peduli dengan hal-hal yang remeh dan pertikaian yang remeh. Sayangnya, ini adalah kunci untuk mencapai animasi dan menciptakan pohon. Kalau begitu, saya minta maaf atas saran saya. 5 matahari meraung dan mengumpulkan energi. Kelima mataharinya melepaskan api yang unik, namun mereka bersatu dalam harmoni yang sempurna. Siklus 5 matahari. Dia menggunakan serangan terkuatnya dan menangkap Light Grasp dalam siklus api. Siklus itu hanya berisi kematian dan kehancuran. Bahkan tubuh yang kekal pun akan terbakar habis seiring berjalannya waktu. Raja 5 matahari memiliki nyala api yang sama di 8 kehancuran. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan penguasa Dao. Sayangnya, hal ini menyebabkan jatuhnya korban yang tidak diinginkan di antara para penonton. Meskipun mereka berada di daun lainnya, mereka tetap hancur berkeping-keping. Bahwa, Light Grasp tidak takut. Dadanya menjadi cemerlang dan memancarkan sinar. Sinar itu mengelilinginya dan menciptakan baju besi cahaya. Surga yang tertinggi, teriaknya sambil memanfaatkan kekuatan cahaya, sehingga membutakan kepadatan orang dalam proses. Penonton terpaksa mengalihkan pandangan, bahkan mereka yang berdiri di pangkal pohon. Ledakan, keduanya tidak menahan diri dan menunjukkan teknik mematikan mereka kepada dunia. Yang lain tidak bisa lagi membentuk 9 daun karena mereka masih lebih suka hidup. Namun, Ferocity merupakan satu-satunya yang memuatnya. Aku berangkat. Ia melompat ke atas satu demi satu daun sambil menahan gelombang panas. Semua orang melihat rambutnya berkibar-kibar di udara. Banyak yang menyandang gelarnya, keganasan. Dia sekarang mengambil air mimpi. Xiao Hu menjadi cemas. Lagi pula, kamu tidak akan bisa bersaing dengannya, jadi tenang saja, ucap Li Qiye sambil tersenyum. Xiao Hu terdiam sejenak sebelum bertanya, bangsawan muda, kamu tidak membutuhkan air mimpi. Dia lebih memilih Li Qiye yang mendapatkannya dibandingkan Ferocity. Udara itu berharga dan langka, tapi aku tidak membutuhkannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Pohon anima milikmu sudah menembus surga. Xiao Hu tidak begitu mengerti siapa Li Qiye saat ini. Dia percaya bahwa memiliki pohon yang dewasa adalah titik penyempurnaan, menciptakan jalan menuju kehidupan abadi. Aku adalah animasi. Li Qiye tersenyum. Xiao Hu tidak menyangka akan mendapat jawaban ini. Sesuatu yang terlintas dalam ingatannya sesaat, tetapi dia tidak begitu memahaminya. Hanya seorang yang menguasai puncak dengan avatar abadi yang dapat menemukan atau menciptakan anima. Bagaimana dia bisa menjadi anima? Maksudmu kau terlahir dengan jiwa anima? Apakah itu mungkin? Tanyanya. Ya, Li Qiye tersenyum dan berkata, ini adalah konsep yang sama sekali baru bagi Xiao Hu karena dia belum pernah mendengar sebelumnya. Namun, Li Qiye bukanlah orang yang suka berbohong. Apakah ada orang lain? Xiao Hu menjadi penasaran, matanya membelalak karena dia. Li Qiye tersenyum dan menatap pohon, tidak menjawab pertanyaan itu. Sementara itu, Ferocity berdiri di atas daun ke-9 dan menyaksikan pertarungan antara dua penguasa Dao. Sepertinya air mimpi itu milikku. Keganasannya tertawa dan memanfaatkan situasi itu. Keganasan sesuai dengan legenda, aku yakin dia dulunya adalah saingan supreme. Seorang Raja Naga berbisik setelah melihat Ferocity dengan mudah menahan gelombang panas. Baru-baru ini, reputasinya tercoreng. Pertama, ia dilukai oleh penakluk pagoda abadi dan harus melarikan diri. Di laser firmamen, ia melarikan diri lagi tanpa melakukan perlawanan. Oleh karena itu, beberapa orang yakin bahwa reputasinya tidak pantas, bahwa ia menjadi saingan supreme hanya dalam nama karena keadaan. Sekarang, maksudnya jelas bermaksud untuk bertahan di medan perang yang menghancurkan ini. Bersambung.